Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Pengendalian Mutu Bapak Kobul Linata Utama STP MSI. Eh, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai studi kasus kelompok kami, yaitu kasus pemalsuan minyak zaitun. Yang mana adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu Himayatun Epira, Putri Mutiara Artauli, Reni Susanti, Riko Maldino, dan saya sendiri Sahiro Holis. Adapun daftar isi dari presentasi kami malam ini yaitu latar belakang, identifikasi produk, kasus pemalsuan, klasifikasi penyimpangan, proses recall, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, di sini untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan mengenai latar belakang dari studi kasus ini. Seperti yang kita tahu, minyak zaitun atau ekstrak virgin dikenal sebagai minyak nabati berkualitas tinggi yang dihasilkan melalui ekstraksi dingin. Namun, kasus pemalsuan yang terjadi di Jakarta pada Maret 2023 menyoroti pentingnya pengendalian mutu pangan. Produk yang harusnya murni ternyata dicampur dengan minyak nabati yang relatif lebih murah, yang ternyata merugikan konsumen secara ekonomi, mencederai kepercayaan, serta berpotensi menimbulkan resiko kesehatan. Kasus ini termasuk kategori food fraud, atau yaitu mencerminkan kurangnya etika bisnis dan tanggung jawab produsen sehingga diperlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum, serta edukasi kepada konsumen. Meski regulasi dari BPOM dan LCI telah ada, namun celah dalam implementasinya dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencegah dampak lebih luas seperti kerugian bagi produsen yang jujur dan menurunnya reputasi industri. Perlu diterapkan teknologi pengujian, sistem jaminan mutu, serta pelatihan tenaga kerja agar kualitas produk dan kepercayaan konsumen tetap terjaga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak zaitun. Apa sih itu minyak zaitun? Minyak zaitun extra virgin merupakan jenis produk minyak nabati berkualitas tinggi yang diproduksi melalui proses ekstraksi dingin atau cool process dari buah zaitun pilihan. Minyak zaitun kaya akan lemak tidak jenuh tunggal, antioksidan, dan senyawa bioaktif lainnya. Minyak zaitun extra virgin ini mengandung kualitas terbaik yang memiliki kandungan asam lemak bebas sangat rendah, yaitu kurang dari 0,8%, kaya akan polifenol, vitamin E, dan antioksidan. Minyak zaitun termasuk minyak EVO yang merupakan jenis minyak perasan pertama dengan proses perasan dingin atau cool press dengan cara digiling menggunakan batu atau baja dalam waktu sekitar 2 hari. Minyak zaitun ini memiliki asam oleat 0,8 gram per 100 gram atau bisa dibilang 0,8%. Baik, selanjutnya di sini terdapat penyimpangan mutu dari minyak zaitun, yaitu pada bulan Maret 2023 teridentifikasi adanya pemalsuan minyak zaitun di Kota Jakarta. Hal ini teridentifikasi pertama kali oleh para konsumen yang melakukan uji laboratorium sendiri karena mencurigai adanya perbedaan rasa, warna, aroma, dan kualitas dari minyak zaitun tersendiri. Selanjutnya dilakukan pelaporan dan tim investigasi melakukan penindaklanjutan dan menghasilkan adanya identifikasi pemalsuan dari minyak zaitun tersebut. Proses ini meliputi pengecekan kimia secara mendalam sehingga menghasilkan adanya penyimpangan dan pemalsuan dari minyak zaitun yang mengakibatkan produk minyak zaitun pada saat itu direkal. Baik, saya Reni Susanti akan memaparkan klasifikasi dari penyimpangan mutu. Berdasarkan karakteristik dan metode manipulasi yang dilakukan, kasus ini dikategorikan sebagai bentuk pemalsuan atau food fraud dalam industri pangan. Pemalsuan tersebut dilakukan dengan cara menggantikan dan mencampurkan bahan minyak zaitun yang terdapat pada produk tersebut adalah bukan minyak zaitun murni, melainkan terdapat bahan campuran minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, bunga matahari, atau canola, serta penambahan bahan kimia seperti zat pengawet dan zat pewarna untuk memperbaiki tampilan dan tekstur minyak zaitun tersebut. Selanjutnya, manipulasi juga dilakukan dengan cara merekayasa label dan kemasan. Nah, informasi yang tertera pada label itu tidak sesuai dengan komposisi yang digunakan pada minyak zaitun tersebut, di mana pada informasi tertera bahwa minyak zaitun tersebut murni adalah minyak zaitun asli tanpa ada bahan campuran lain. Namun pada nyatanya minyak zaitun tersebut telah ditambahkan dan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya.
Pengecaran minyak dengan menambahkan jenis minyak lain yang lebih murah juga merupakan metode yang sulit dideteksi karena biasanya memerlukan penguji laboratorium khusus untuk memastikan keaslian komposisi, sehingga ini mendukung terjadinya pemalsuan tersebut. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proses recall dan kriterianya. Recall produk merupakan proses penarikan kembali produk yang telah beredar di pasaran karena ditemukan adanya risiko keamanan, kualitas, atau ketidaksesuaian dengan regulasi. Penarikan pada dasarnya dilakukan atas dasar perintah Kepala BPOM, di mana sifatnya wajib atau sering dikenal dengan istilah mandatory recall. Namun produsen, importir, dan distributor dapat menginisiasi penarikan pangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen atau yang dikenal dengan istilah voluntary recall. Meskipun bersifat sukarela, pihak penarik juga tetap berkewajiban untuk melaporkan penarikan produk kepada Badan BPOM. Berdasarkan ketentuan pengawas makanan di Amerika, FSIS dan FDA, umumnya penarikan kembali makanan terjadi ketika sebuah perusahaan atau pemerintah memberitahu masyarakat bahwa suatu makanan telah dipalsukan atau diberi label yang salah. Proses recall produk memiliki ketentuan SOP yang berlaku. Proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi masalah, di mana perusahaan mendeteksi adanya masalah pada produk, baik melalui inspeksi internal, laporan konsumen, pengujian laboratorium, atau pemberitahuan dari regulator. Seperti pada kasus ini, beberapa produk minyak zaitun yang beredar di Indonesia sebelumnya, di mana produk minyak zaitun ini tidak sesuai dengan informasi yang tertera di label, sehingga diketahui minyak zaitun yang diperdagangkan bukan minyak zaitun murni dan mengandung campuran minyak dan lainnya. Yang kedua ada penentuan skala recall. Perusahaan menentukan skala dan tingkat keparahan masalah seperti kelas 1, di mana risiko serius atau fatal, kelas 2, risiko kesehatan jangka pendek, atau kelas 3, tidak ada risiko kesehatan serius, tetapi melanggar regulasi yang telah ditentukan. Pada kasus ini, minyak zaitun yang beredar masuk ke dalam kelas 3, di mana tidak ada risiko dan belum ada korban, namun telah melanggar regulasi produk minyak zaitun yang terkena recall, termasuk ke dalam recall tingkat 3, di mana minyak zaitun yang beredar ini bukan minyak zaitun murni, melainkan terdapat beberapa tambahan minyak lainnya yang tidak sesuai dengan informasi pada label. Kemudian yang ketiga yaitu pemberitahuan kepada stakeholder. Pemberitahuan disampaikan kepada regulator, misalnya BPOM di Indonesia atau FDA di Amerika Serikat. Disampaikan juga kepada distributor, pengecer, dan konsumen, seringkali melalui media massa, email, atau situs web resmi. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan produk. Produk yang bermasalah termasuk minyak zaitun yang pada kasus ini dan beberapa merek minyak zaitun yang terkena recall ini akan ditarik dari pasar dengan menghentikan penjualan, menarik stok dari pengecer, atau meminta konsumen mengembalikan produk serta sering disertai kompensasi. Baik, untuk terakhir kesimpulan, standarisasi produk minyak zaitun sebagai bahan masakan sangat penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan keaslian produk yang berada di pasaran. Berdasarkan berbagai regulasi yang ada, seperti yang ditetapkan oleh Komisi Kodeks Alimentarius dan SNI, terdapat pedoman yang jelas mengenai pengujian dan pengawasan minyak zaitun, kodeks standar untuk minyak kedelai, dan pedoman lain dari organisasi internasional memberikan acuan yang komprehensif dalam memastikan bahwa produk memenuhi kriteria yang baik secara global. Adapun regulasi nasional seperti SNI 013555 tahun 1998 yang mengatur cara uji minyak dan lemak, serta SNI nomor 19 04229 tahun 1989 yang memberikan pedoman pengambilan contoh, sangat penting dalam proses kontrol mutu. Dengan adanya kontrol yang jelas, produsen diharapkan dapat memproduksi minyak zaitun yang tidak hanya berkualitas tinggi, tapi juga aman untuk dikonsumsi.
Selain itu, SNI terkait bahan tambahan makanan pengujian campuran logam memberikan jaminan bahwa produk bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan kesehatan konsumen. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.